Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Pertama-tama Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Deforestasi di Amazon, Brasil melonjak ke tingkat tertinggi dalam 12 tahun. Deforestasi hutan hujan Amazon di Brasil telah melonjak ke tingkat tertinggi sejak tahun 2008, demikian menurut laporan Badan Antariksa negara itu. Sebanyak 11.088 km persegi hutan hujan hancur sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga bulan Juli tahun 2020. Ini meningkat dengan 9,5% dibanding tahun sebelumnya. Amazon adalah penyimpan karbon penting yang memperlambat harkat pemanasan global. Para ilmuwan mengatakan telah mengalami kerugian yang dipercepat sejak Januari tahun 2019. Presiden Brasil Jair Bolsonaro mendorong aktivitas pertanian dan pertambangan di hutan hujan terbesar di dunia. Amazon adalah rumah bagi sekitar 3 juta jenis tumbuhan dan hewan serta 1 juta penduduk asli. Perdana Menteri Ethiopia memuji pasukan atas kemenangan sementara. Pemimpin Tigray mengatakan perang belum selesai. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed memuji pasukannya kemarin di parlemen negara itu karena telah dapat mengusir gerakan pemberontakan utara dari Mekele. Namun, pemimpin pasukan Tigray mengatakan mereka masih melawan. Abiy mengatakan di parlemen bahwa konstitusi diserang, tetapi daripada memakan waktu 3 tahun, dalam waktu hanya 3 minggu, pasukan-pasukan dapat menguasai kembali. Pasukan federal menguasai kembali ibu kota regional Mekele pada akhir pekan dan menyatakan kemenangan atas Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Perang selama hampir sebulan telah menewaskan ratusan dan mungkin ribuan orang, mengirim pengungsi ke Sudan, memicu persaingan di antara berbagai kelompok etnis di Ethiopia. Amerika Serikat menyatakan rasa prihatin atas pertempuran yang terus berlanjut dan menyerukan diakhirinya permusuhan dan dialog. Baik Washington maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak agar hak asasi manusia dihormati sepenuhnya dan kelompok bantuan diizinkan mengaksesnya. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan China atas pembatasan internet Venezuela. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan China yaitu China National Electronics Import dan Export Corporation (CEIEC), menuduhnya mendukung upaya Presiden Nicolas Maduro untuk merusak demokrasi di Venezuela. Saat mengecam China, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa CEIEC memberikan dukungan dunia maya dan pakar teknis kepada penyedia telekomunikasi yang dikelola negara yang sering memblokir surat kabar dan pidato independen online dari anggota-anggota oposisi. Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa CEIEC telah mendukung upaya cyber jahat rezim Maduro sejak tahun 2017 dan memberikan keahlian teknis kepada entitas pemerintah Venezuela melawan rakyat negara itu. Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden menunjuk Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan dan Neera Tanden sebagai Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah menunjuk mantan Ketua Federal Reserve Janet Yellen sebagai calon Menteri Keuangan. Jika dikonfirmasi oleh Senat, dia akan menjadi wanita pertama yang memegang jabatan tersebut. Dia termasuk di antara beberapa wanita yang dipilih untuk jabatan top ekonomi. Tim transisi Biden mengatakan yang lain akan mematahkan batasan rasial jika dikonfirmasi. Neera Tanden yang merupakan orang warga Amerika asal keturunan India telah ditunjuk sebagai Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran. Biden juga menunjuk Vale Adeyemo, mantan pejabat pemerintahan Obama dan CEO pertama dari Yayasan Nirlaba mantan presiden, sebagai calonnya untuk Wakil Menteri Keuangan. Dia juga meluncurkan tim ekonomi Gedung Putih yang terdiri dari para ekonom yaitu Cecilia Rouse, Jared Bernstein, dan Heather Bauchey. Joe Biden menang atas Trump di Arizona dan Wisconsin. Kemenangan pemilihan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di negara bahagian Wisconsin dan Arizona dikonfirmasi setelah penghitungan ulang sebagian di Wisconsin. Penghitungan tersebut telah menambah margin Biden dan sertifikasi hasil di Arizona.
Dalam mensertifikasi hasil Arizona, Menteri Luar Negeri Katie Hobbs, seorang Demokrat, dan Gubernur Doug Ducey, seorang Republikan, membela integritas pemilihan Arizona. Biden memenangkan Arizona dengan 0,3% dari hampir 3,4 juta surat suara, dengan selisih sedikit di bawah 10.500 suara. Dia adalah Demokrat kedua dalam 70 tahun yang memenangkan negara bahagian tersebut. Bangladesh akan menyediakan 30 juta dosis vaksin COVID-19 secara gratis. Pemerintah Bangladesh telah mengumumkan bahawa mereka akan memberikan 30 juta dosis vaksin COVID-19 kepada orang-orang secara gratis. Pengarahan media usai rapat kabinet yang diketuai Perdana Menteri Sheikh Hasina, Sekretaris Kabinet Khandker Anwarul Islam mengatakan bahawa pemerintah telah memberikan persetujuan untuk pengadaan 30 juta dosis vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca dari Serum Institute of India. Secara detail mengenai pendistribusian vaksin tersebut, Sekretaris Kabinet mengatakan bahawa pemerintah akan mengikuti protokol yang ditetapkan oleh Organisasi Kesihatan Dunia WHO untuk memilih orang-orang yang akan divaksinasi. Ia mengatakan tenaga terdepan seperti penyedia layanan kesihatan dan polisi akan mendapat prioritas dalam vaksinasi. Angka kesembuhan COVID-19 di dalam negeri mencapai 93,94%. India telah melompati tonggak penting dalam perangnya melawan COVID. Jumlah kasus harian baru berada di bawah angka 50,000 selama 24 hari berturut-turut. Dalam 24 jam terakhir, hampir 31,000 kasus baru terkonfirmasi dilaporkan. Sementara hampir 42,000 orang berhasil sembuh dalam rentang waktu yang sama. Dengan pemulihan kumulatif sekitar 8.890.000 orang sejauh ini, tingkat pemulihan nasional telah mencapai 93,94%. Kasus yang pulih di negara ini mencapai hampir 20 kali jumlah kasus aktif. Beban kasus aktif negara juga terus berada di bawah 5%. Total kasus aktif di negara ini saat ini mencapai 435.603 yang hanya mencakup 4,60% dari total kasus yang dilaporkan. Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa hal ini juga menyebabkan penurunan yang sepadan dalam tingkat kematian yang mencapai 1,45%. Ini mengkonfirmasikan bahawa 482 kasus kematian dilaporkan dalam 24 jam terakhir. India berkomitmen untuk memperdalam kerjasamanya dengan SCO, demikian kata Vikas Swarup. Pertemuan Dewan Kepala Pemerintahan SCO ke-19 yang diketuai oleh Wakil Presiden M. Venkaiah Naidu diakhiri dengan penerapan komunike bersama. Berbicara kepada media secara maya, Sekretaris Urusan Barat di Kementerian Luar Negeri Vikas Swarup mengatakan bahawa ini adalah untuk pertama kalinya bahawa pertemuan tingkat KTT diadakan di bawah kepemimpinan India sejak memperoleh keanggotaan penuh organisasi pada tahun 2017. Dia mengatakan India menganggap Organisasi Kerjasama Shanghai SCO sebagai organisasi regional yang penting untuk mempromosikan kerjasama di bidang-bidang perdamaian, keamanan, perdagangan, ekonomi, dan budaya. Ia mengatakan India berkomitmen untuk memperdalam kerjasamanya dengan SCO dengan memainkan peranan yang proaktif, positif, dan konstruktif dalam organisasi tersebut. Ia mengatakan India juga mengucapkan selamat dan dukungan penuh kepada Kazakhstan sebagai Ketua Dewan Kepala Pemerintahan SCO berikutnya pada tahun 2021. Perdana Menteri Narendra Modi berinteraksi dengan 3 tim yang terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19, menyarankan para ilmuwan agar melakukan upaya ekstra. Perdana Menteri Narendra Modi tadi malam mengadakan pertemuan maya dengan 3 tim yang mengerjakan pengembangan dan pembuatan vaksin COVID-19. Tim-tim berasal dari perusahaan Genova Biopharm Pharmaceuticals Limited Pune, Biological E Limited Hyderabad, dan Dr. Reddy's Laboratories Limited Hyderabad. Modi menghargai upaya yang diadakan oleh para ilmuwan di perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghasilkan solusi vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ia juga menyarankan agar mereka melakukan upaya ekstra untuk menginformasikan kepada masyarakat umum dalam bahasa yang sederhana tentang vaksin dan hal-hal terkait seperti kemanjurannya dan lain-lain.
Hal-hal yang berkaitan dengan logistik, transportasi dan rantai dingin sehubungan dengan pengiriman vaksin juga dibahas. Sebelumnya, Perdana Menteri juga mengunjungi Taman Biotek Zydus di Kota Ahmedabad, Bharat Biotech di Hyderabad dan Serum Institute of India di Pune. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Hubungan India-Nepal sudah siap untuk meningkat. Sekretaris Kementerian Luar Negeri India Harshvardhan Shringla berada dalam kunjungan ke Kathmandu minggu lalu. Kunjungannya yang diadakan segera setelah kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat India ke Nepal akan sangat membantu dalam mengatur kembali berbagai hal yang memberikan dorongan yang signifikan pada hubungan dengan Nepal. Hubungan India-Nepal memiliki sedikit kesamaan di dunia dan mempunyai ciri khas dengan hubungan roti-beti dan perbatasan terbuka. Sedekat apapun ikatannya, begitu pula seluk-beluk yang melekat dalam hubungan dengan diferensiasi identitas. Namun, beberapa bahagian dari struktur politik negara Himalaya itu juga berusaha memainkan kartu China dalam hubungannya dengan India. Penguncian dan kebutuhan karantina terkait corona tentu saja memaksa jarak sosial tertentu selama sebahagian besar tahun ini. Namun, India memberikan pertolongan dan bantuan medis kepada Nepal saat terjadi krisis corona di negara tersebut. Ini adalah kunjungan pertama dari Shringla ke Nepal setelah mengambil alih jabatan Sekretaris Luar Negeri. Tapi itu bukan hanya kunjungan untuk mengenal. Dia berinteraksi dengan mitranya dari Nepal, Bharat Raj Paudyal, yang juga baru saja mengambil alih sebagai Sekretaris Luar Negeri Nepal. Kunjungan tersebut juga memungkinkan interaksi tingkat tinggi dengan para pemimpin Nepal, termasuk Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan para pemimpin oposisi. Pertemuan tersebut meninjau berbagai aspek hubungan bilateral dan mencatat perkembangan positif dalam beberapa bulan terakhir meskipun ada kendala yang timbul akibat pandemi COVID-19. Memang bahkan selama lockdown, arus perdagangan dan ekonomi terus berlanjut tanpa hambatan antara India dan Nepal dan begitu pula kemitraan pembangunan. Diskusi selama kunjungan termasuk tentang langkah-langkah khusus yang dapat diambil untuk menyelesaikan proyek-proyek utama paling awal termasuk proyek multiguna Pancheshwar serta meluncurkan inisiatif ekonomi baru. Kedua belah pihak juga berbagi perspektif mereka tentang masalah-masalah perbatasan dan membahas cara-cara untuk melanjutkannya di bawah mekanisme bilateral yang tepat. Pertemuan Menteri Luar Negeri dengan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mencakup diskusi berhadapan satu sama lain dan menekankan perlunya menjaga momentum dalam keterlibatan bilateral, memperkuat hubungan antar warga dan membuat kemajuan nyata yang substantif dan strategis dengan inisiatif bilateral dan masalah kepentingan bersama. Kebutuhan untuk fokus pada hal-hal positif dalam hubungan yang luas dan saling menghormati kepekaan satu sama lain digarisbawahi. Kemitraan pembangunan merupakan bahagian integral dari hubungan India-Nepal dan kunjungan Sekretaris Kementerian Luar Negeri memberikan kesempatan untuk tinjauan mendalam tentang proyek yang sedang berjalan dan diskusi tentang kerjasama terkait COVID-19. Faktanya sangat menggembirakan bahwa bahkan selama pandemi, jalur kereta api dari Jayanagar di India ke Janakpur di Nepal yang ditingkatkan menjadi rel lebar oleh India mulai beroperasi dengan gerbong kereta AMU dari India. Sekretaris Luar Negeri juga mengunjungi distrik Gorkha yang merupakan epicentrum gempa bumi tahun 2015 dan meresmikan 3 sekolah yang dibangun di sana dengan bantuan India. Menciptakan nada positif lainnya dalam hubungan India-Nepal yaitu agama Buddha, Shringla dari jarak jauh meresmikan renovasi Biara Tashop Tare Gompa yang didanai oleh India di distrik Manang. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Nepal, Pradeep Kumar Gyawali, Sekretaris Luar Negeri India menyerahkan 2,000 vial injeksi Remdesivir sebagai hadiah dari pemerintah India. Ini mengikuti dukungan sebelumnya terkait COVID oleh pemerintah India kepada Nepal yang mencakup obat-obatan esensial, peralatan dan peningkatan kapasitas. Berbicara pada serah terima, Sekretaris Luar Negeri mencatat komitmen Perdana Menteri Modi bahwa vaksin COVID yang diproduksi di India tidak hanya untuk rakyat India,
tetapi untuk seluruh umat manusia dan India akan membuatnya supaya dapat diakses dan terjangkau. Dia juga menjelaskan bahawa prioritas pertama adalah untuk negara tetangga dan teman terdekat seperti Nepal. Kunjungan Sekretaris Luar Negeri harus membuka jalan bagi keterlibatan tingkat tinggi yang lebih sering antara India dan Nepal dalam beberapa minggu dan bulan mendatang dengan Menteri Luar Negeri Nepal yang diundang oleh Menteri Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar ke India untuk menghadiri pertemuan Komisi Bersama India-Nepal berikutnya. Hubungan India-Nepal sedemikian rupa sehingga meskipun COVID menuntut jarak sosial, tidak boleh ada jarak masyarakat dan perlembagaan antara kedua negara. Sekian.